Saudara-saudaraku yang kekasih, semua kita umat Tuhan penting sekali harus mengerti ada kedahsyatan dan kengerian di kota ataupun di negara ataupun kalau disebut kerajaan di tengah-tengah kota umat Tuhan ada kengerian, ada kedahsyatan. Dan kalau kita lihat di sini juga ada para nabi, ada para imam. Berarti kedahsyatan ini, kengerian ini juga ada pada orang-orang yang beribadah. Nah, di tengah-tengah ibadah. Jadi di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah orang beribadah di negeri itu ada kedahsyatan, ada kengerian. Ini yang harus kita perhatikan. Apakah kedahsyatan? Apakah kengerian itu? Biasa juga boleh disebut kedahsyatan ini kepada terjadinya bencana alam yang besar. Ya, gitu. Umpamanya dulu salah satu ujung negara ini paling utara terjadi gelombang tsunami yang dahsyat sampai ratusan ribu orang bisa mati, bahaya, tenggelam. Mungkin kengerian orang merasakan apa yang paling ngeri. Kalau anak-anak dikasih tahu yang ngeri, mungkin dinosaurus, mungkin singa, mungkin dia bilang gajah. Jadi pokoknya kita perhatikan kedahsyatan kengerian di tengah-tengah negeri dan di negeri orang beribadah. Ini saudaraku, di negeri orang yang mengenal Tuhan. Jadi kedahsyatan itu bukan tsunami, bukan dinosaurus, bukan lain-lain, tetapi adalah para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat Tuhan menyukai yang demikian. Itulah kengerian, itulah kedahsyatan. Itu sebabnya kita semua, gereja-gereja semua, umat Tuhan semua harus terhindar dari kedahsyatan dan kengerian ini. Dengan apa? Miliki firman yang benar dan perhatikan, teliti dengan sungguh. Dan firman itu harus sampai bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab. Dalam Yeremia 5 ayat 31 itu, tetapi apa yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya. Jadi harus sampai menjadi jawaban gereja yang paling terakhir menyongsong Tuhan untuk memasuki kesudahan semua. Saudara-saudaraku, kesudahan sudah dekat, kata firman Tuhan.
Bahkan kalau di dalam 2 Petrus pasal 3, saya akan ajak kita melihat ini. Dua Petrus pasal yang ketiga, saya akan baca mulai ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi kita harus sampai mempersiapkan di sini firman itu sampai membawa kita aman pada hari kebinasaan yang terakhir. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya Tuhan bisa mempercepat, tapi juga Tuhan bisa memperlambat. Karena saudara-saudaraku, banyak orang bingung kapan Yesus datang. Sebenarnya jawabannya tidak susah-susah, tidak jauh. Kalau gereja sudah siap, kalau Yesus pengantin laki-laki, gereja pengantin wanita, tidak mungkin pengantin laki-laki pergi tanpa pengantin wanita. Terus bagaimana? Ditunggu selesai. Kalau sudah selesai, baru berangkat. Jadi saudaraku, Tuhan menunggu kesiapan gereja. Walaupun waktunya sudah jam ditentukan jam sekian, tapi kalau dia belum siap, masa pengantin laki-laki pergi sendiri? Nah, mari kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ini sabar terhadap kita. Karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Hari kedatangannya itu, hari kebinasaan itu, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ini kasih mempelai saudaraku. Ada kesabaran. Biarpun sudah ditentukan jam 8. Ya. Tapi kalau dia memang belum selesai, mungkin make up-nya belum benar, mungkin rambutnya belum benar, mungkin pakaiannya belum benar, ditunggu saudaraku. Tapi dia harus benar-benar berusaha. Jangan sampai menjadi lewat harinya. Oh, buang aja itu. Bisa begitu saudaraku. Jadi tetap, ya sini sabar, sini cepat untuk memperhatikan dari hati yang dalam, bersungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang kita ini kan menurut kehendak Tuhan harus begini, tapi Tuhan juga melihat kita ini dalam kelemahan kita. Tuhan itu sabar. Ini saudaraku, ini yang kita lihat. 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ajaran dan firman Tuhan harus ke sini. Ini saudaraku, untuk menghadapi kedahsyatan dan kengerian. Firman Tuhan harus melihat jemaat pada hari kesudahan. Dan Tuhan berkata di sini, jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini gereja yang tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini terhindar dari kengerian, terhindar dari kedahsyatan, bahkan terhindar dari semua kesulitan. Kalau gereja sudah masuk dalam menjadi kekasih Tuhan, karena dia sudah menyerahkan hidup untuk mau dikuduskan sampai disempurnakan, Tuhan juga meluputkan dia dari segala mara bahaya. Saya selalu katakan di dalam pembukaan 7 meterai ada beberapa di situ kesulitan yang besar yang harus terjadi bagi dunia. Tapi kesulitan apapun, kalau Yesus ada bersama kita, seperti murid-murid yang berperahu, ada topan angin kencang badai, tapi Yesus sanggup berkata, "Hai angin, topan, diam." Jadi semua kesulitan itu terjadi bagi dunia, tapi bagi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup jadi penolong. Amen. Saya sudah sampaikan juga dari meniup 7 sangkakala. Ada beberapa kesulitan yang sangat besar bagi dunia ini. Itu pun Tuhan meluputkan kita. Wahyu pasal yang ke-16 tidak terlalu panjang, tapi ada tertera 7 macam kesulitan bagi dunia ini. Semua itu dengan kita tidak ada kengerian, menerima firman secara benar yang menguduskan sampai tidak bercacat celah. Tuhan menolong kita. Bertemu Yesus, pengantin laki-laki. Kita boleh siap bersama dengan dia, turun dalam kerajaan 1000 tahun, baru naik ke Yerusalem baru. Itu perjalanannya, saudaraku. Sebab kalau tidak demikian, terjadi kengerian. Apa itu, saudara-saudaraku? Kedahsyatan dan kengerian ini adalah untuk yang terakhir dalam suasana ajaran palsu. Ini kengerian, saudaraku. Karena antikristus yang terakhir, dia adalah nabi palsu, mujizat palsu, perkataan palsu, pelayanan palsu, semua palsu, penyembahan kepada patung, antikris. Dan itu terjadi dengan godaan nabi palsunya. Ini harus mengerti semua. Gereja harus mengerti supaya kita bisa melewati, menghadapinya. Jadi yang terakhir itu adalah nabi palsu. Setan yang mulai berperang dengan Mikael, dia sampai juga menggoda Adam. Tapi nanti kalau sudah zaman anak, setan itu bukan lagi melawan Allah, tapi langsung melawan Yesus. Dan kalau dia sudah antikris, itu setelah Yesus diurapi untuk keselamatan bumi, iblis tidak mau, dia disebut antikris. Tapi yang paling terakhir sekali, dia adalah nabi palsu. Tidak lagi dengan kekerasan, tapi menggoda manusia supaya semua berbuat dosa, supaya semua masuk dalam keinginan dunia, supaya semua mengutamakan perkara dunia, mengutamakan diri sendiri. Padahal jalan yang benar harus masuk jalan sempit, harus menyangkal diri, harus memikul salib. Itu perkataan Tuhan secara benar. Itu sebabnya kedahsyatan dan kengerian itu adalah pengajaran sewenang-wenang.
Itu sangat ngeri itu. Karena dia sudah mengatur Tuhan. Dia juga sudah menentukan jalannya sendiri. Dia mengatur. Dia tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia mau berbuat semaunya saja. Padahal kita ini harus dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Harus ke situ, saudaraku. Orang bilang asal percaya. Orang bilang asal ada teman, asal ada gereja, asal ada organisasi. Dan segala macam di sana. Memang semuanya ada di situ. Pendeta ada di situ. Bishop ada di situ. Eporus ada di situ. Siapa aja boleh ada di situ. Tapi kalau ajaran sebenang-benang, ngeri, dahsyat. Kedahsyatan di dalam kebinasaan. Kengerian di dalam kebinasaan. Itu karena mengajar dengan sebenang-benang. Jadi kita juga jangan asal dengari khotbah. Apapun itu jangan asal. Nanti kalau benihnya itu numbuh di kita, susah. Karena ajaran benar itu masuk numbuhnya itu yang sebenang-benang ini lebih cepat ini. Makanya ditanamlah bibit gandum, tapi yang numbuh itu banyak lalang. Nggak ditanam, nggak ditabur. Tapi diam-diam orang tidak lihat iblis menabur lalang. Ini saudara-saudaraku. Saya mau mengajak kita melihat satu contoh ajaran sewenang-wenang. Dalam Kejadian pasal yang ke-19, saya mau mengajak kita Kejadian pasal yang ke-19 mulai ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Jadi kerohanian kita ini bersegera kemana? Untuk mengumpulkan firman yang membawa kita semakin meningkat rohani, semakin disucikan sampai gereja yang tidak bercacat celah. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ini saudaraku. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Inilah perkataan seorang dari malaikat yang menuntun mereka untuk proses keselamatan. Jadi proses keselamatan itu bukan kita yang menentukan. Banyak orang berkata, asal percaya. Ini, asal ke gereja. Asal kasih persembahan, kolekte, durung-durung. Banyaklah saudaraku perkataan orang. Asal. Kristen asal-asalan.
Jadi saudaraku, lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Ini banyak tabiat manusia, menawar dan tanpa dia sadari mengatur, mau membatalkan peraturan. Untuk saat ini membatalkan firman, mengurangi firman. Mestinya saudaraku kalau seperti Yesus, ya Bapa, kalau itu kehendakmu jadilah. Mestinya harus begitu. Tapi Lot ini saudaraku, di situ dia menawar, dia sudah menggagalkan rencana Tuhan, mengurangi firman. Dia juga sudah ada mengajari, yang menyuruh. Berarti ini mengajari Tuhan. Banyak loh mengajari Tuhan. Ya, sifat manusia biasanya kalau sehari-hari, nggak usah begitu. Bahasa Batak mantap aja, dak pola sama nih. Ini saudaraku. Makanya jangan biasakan. Biasakan untuk melaksanakan dengan baik. Biar Tuhan memberkati. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jikalau aku harus lari ke gunung, pastilah aku akan menyusul oleh bencana itu. Pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Waktu 12 pengintai disuruh oleh Musa, 10 diantaranya gagal. Inilah kehidupan mereka. Takut untuk melanjutkan perjuangan. Takut melihat masalah. Apapun masalah kita harus jangan takut. Harus yakin Tuhan lebih berkuasa. Ini saudara-saudaraku. Jangan mengeluh. Harus sungguh-sungguh saudara-saudaraku. Justru dengan ada masalah harus lebih sungguh. Saudara lihat ini saya pakai jas. Untuk apa? Biar lebih keren. Tapi saudara tahu di sini apa? Ada kateter di sini. Ngapain takut dengan itu? Harus dibuktikan. Ini saudara-saudaraku. Jadi ketakutan daripada orang ini adalah takut maju, takut berjuang, takut bergumul. Setiap firman Tuhan ya dan amin pasti menang. Ini saudaraku, jangan tawar. Nggak bisa ini. Banyak orang, ayo percaya sungguh-sungguh, nggak bisa percaya. Ayo suci sungguh-sungguh, nggak bisa suci. Apalagi disebut, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna adanya. Wah, di bumi ini, kalau masih di sini, mana bisa sempurna? Yang halal sudah habis, yang haram juga susah. Ini kata orang, saudaraku. Tapi apapun terjadi, setiap firman Tuhan itu untuk kita. Dan Tuhan sudah ukur itu. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Tapi kalau mereka tidak bersungguh-sungguh, apalagi orang malas. Orang gak ada apa-apa di luar rumah dia bilang, kamu pergi ke sana. Di luar ada singa. Dia bikin-bikin sendiri masalah. Padahal mana ada singa kalau di kota kayak Jakarta ini. Kalau lari pun satu dari Ragunan, paling itu sekitar situ. Nggak bisa sampai ke sini. Tapi ada aja orang, biar begitu jauh dia bilang, ada singa. Artinya, dia membuat ketakutan sendiri. Itu sebabnya jangan takut. Harus pengajaran yang menyucikan sampai menyempurnakan. Nggak boleh asal-asalan, saudaraku. Hanya berkat.
hanya pertolongan, itu sangat baik, itu kebutuhan. Tapi mengikut Tuhan tidak hanya itu. Kalau itu caranya, modalnya mengikut Tuhan, satu, ditinggal oleh Tuhan. Kedua, tidak mampu menghadapi masalah akhir zaman. Yang ketiga, tidak mampu memandang hadirat Tuhan yang maha mulia. Itu sebabnya mata kita dikuduskan terlebih dahulu. Hidup kita dikuduskan terlebih dahulu. Kalau dia datang, enggak silau saudaraku. Adam saja kalau sudah berdosa enggak mampu lagi lihat Tuhan. Makanya kita harus disucikan terlebih dahulu. Supaya kita nanti bisa melihat Tuhan kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Kita mendapat kemurahan. Itu sebabnya harus mengerti pengajaran. Pengajaran mana? Dari diselamatkan, disucikan darah Yesus. Itu kehidupan yang sudah diperbuat. Untuk yang akan datang, itu penyucian firman dan pimpinan Roh Kudus. Sampai masuk kepada hadirat Tuhan. Itu mematikan keinginan daging. Tidak takut sengsara. Seperti 1 Petrus pasal yang kedua. Kita bukan hanya diberikan untuk percaya saja. Tapi untuk siap menderita untuk Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu namanya sudah pikul salib. Masuk jalan sempit. Sudah menyangkal diri. Ini saudara-saudaraku. Itu nggak boleh dikurang-kurangi. Lot itu nggak ada apa-apanya, nggak ada namanya lagi, hilang semua. Justru keturunannya itu yang tidak boleh masuk ke bait Allah. Biarpun dia masih hidup, biarpun dia masih berkembang, sempat juga banyak ternaknya. Itu gambaran sekarang banyak jemaat, tapi jemaatnya hanya tidak mau kepada kesucian, perokoklah, yang pelitlah, yang hidupnya enggak apa-apalah. Tuhan enggak bangga dengan orang yang begitu. Kalau tidak ada perubahan, perbedaan dengan dunia, Tuhan tidak suka dengan itu. Tapi kalau pendeta hanya supaya banyak kolektif, udah senang aja itu deh. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi kita harus menerima firman sesuai yang sudah ditentukan. Dari diselamatkan sampai tidak bercacat celah. Kita di gereja Tuhan enak saudaraku. Gereja yang jaya tidak bercacat celah. Tapi kadang orang mengerti ke situ juga enggak. Apalagi mencapai ke situ mustahil kalau masih berani berkata merokok saja nggak bisa ditinggal. Mustahil, nggak bisa. Itu sebabnya nggak boleh bikin peraturan buat diri sendiri. Harus teliti firman dan ikut dengan sungguh. Apapun yang terjadi. Ini saudara-saudaraku contoh daripada Lot. Mengurangi. Inilah dosa yang terakhir juga disampaikan di dalam kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat. Ya boleh. Biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan aku adalah Alfa Omega, Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, terkemudian yang awal dan yang akhir. Saya baca mulai ayat yang ke-10.
Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat ini, nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, sekarang kita lanjut 18. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Semuanya, orang Kristen siapa saja pun yang ingin diberkati Tuhan, gereja apa saja pun, tidak bisa ada yang lain-lain. Kalau ada yang mau tawar-tawar, nanti seperti Lot. Perkataan-perkataan nubuat ini dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kalau ada orang bilang hanya percaya pada Alkitab ini begitu, berapa ribu ayat ini, 66 buku, berapa pasal, kita hanya berkata asal percaya saja. Loh, udah nggak ada lagi bagiannya dalam pohon kehidupan. Udah, dia kurangi, saudaraku. Lot aja itu menguranginya itu kurasa nggak terlalu banyak itu. Dia ke Soar padahal dia hanya ke gunung, tinggal naik. Kalau saya lihat dulu Gunung Nebo itu nggak terlalu jauh lagi, saudaraku. Ratanya itu sampai ke daerah Moab situ, ya nggak terlalu, saudaraku. Jadi sedikit pun nggak boleh dikurangi. Haleluya, harus pas. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus mulai bertabiat. Jangan suka bantah, jangan suka berkata-kata lawan-lawan. Ya, ini saudara-saudaraku harus bersifat yang baik, domba. Biar Tuhan tolong, Tuhan berkati kita. Sedikit mengurangi, dikurangi. Dan di dalam kerajaan surga itu nggak boleh, saudaraku, minim sedikit pun, plus. Harus plus. Nggak bisa minus, harus full. Haleluya, saudaraku. Nggak boleh minus, nggak boleh kurang, nggak boleh sedikit pun, nggak boleh. Karena jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Mana kota kudus? Yerusalem baru, bukan yang di Jawa Tengah yang dekat Demak. Di situ ada kota kudus, saudaraku. Pencopek juga, di mana kamu tinggal? Ya, di Kudus. Kamu orang mana? Orang Kudus. Penjahat paling besar, kamu dari mana? Kudus. Kamu orang mana? Orang Kudus. Itu karena kota. Tapi Kudus harus karena melakukan firman Tuhan dengan tepat, tidak boleh kurang-kurangin. Makanya, saudaraku, belum ngerti apa-apa jadi pada pendeta, belum ngerti apa-apa jadi pemimpin. Mungkinkah dia nanti membawa jemaat sampai boleh bertanggung jawab pada hari kesudahannya? Itu sebabnya, saudaraku, orang yang selalu ingin mengambil jabatan padahal kemampuannya belum ke situ, bahaya. Harus sungguh-sungguh mengerti dan harus sungguh-sungguh yang Tuhan percayai. Jangan usaha sendiri, jangan angkat diri sendiri. Kalau Tuhan mengangkat, mau sembunyi di mana pun pasti dipanggil, pasti diangkat. Kalau yang Tuhan angkat. Tapi kalau dia mengangkat diri sendiri, itu harus tanggung jawab. Bisa tidak mengerjakan pengajaran, membawa gereja sampai bertanggung jawab pada hari kesudahannya. Ini, saudara-saudaraku, karena dosa di dalam firman ini adalah
menambah dan mengurang firman. Selanjutnya kita lihat saudaraku, ngeri ajaran sewenang-wenang. Kalau firman yang disampaikan itu hanya menyenangkan telinga orang. 2 Timotius pasal yang keempat. Saya ajak kita memperhatikan ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini saudaraku, supaya jangan terjadi kengerian, supaya jangan terjadi kedahsyatan kebinasaan. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya. Ini kengerian itu saudaraku. Sudah sangat banyak sekarang terlibat dalam ini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih suka dengar guyon-guyonan dari ajaran sehat. Nah, bahkan kadangkala saudaraku, di mimbar, kalau sudah tidak dalam kekudusan, tidak bisa membawa tentang ajaran yang sehat, di mimbar juga hanya asal-asalan, tidak terarah. Dan saudara-saudaraku, guyon-guyonan. Ini ajaran sewenang-wenang. Jadi tidak kuat lagi ajaran sehat. Telinga itu selalu kepada yang bukan ajaran sehat. Ini saudara-saudaraku. Makanya kita latih telinga. Jangan asal dengar-dengar saudaraku. Kalau orang yang bikin ya terserahlah. Tapi kalau kita yang nyari, jangan. Orang kalau sudah dalam pengajaran, pasti telinganya kepada yang bukan sewenang-wenang. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu tergantung kita. Sejauh mana kita sudah masuk. Pembuktiannya di kita. Tidak ada paksaan saudaraku. Harus begini, ini, tidak boleh ini, tidak boleh, nggak bisa. Harus dari kitanya. Kalau sudah telinga yang sudah digodok pengajaran, maka mana yang didengar, dia sudah memilah-milah. Mana juga pengajaran. Kalau disebut itu pendeta ini, khotbahnya ini bisa juga. Tapi telinga yang sudah tahu pengajaran harus mengerti mana yang cocok bagi dia. Bila perlu, jangan dengar yang lain-lain. Emang di kita ini masih kurang. Ini aja kalau bisa dilaksanakan sudah luar biasa. Apalagi belum, masih cari yang macam-macam. Malah nanti kejebak di sini yang menyenangkan telinga saja. Ada banyak orang begitu saudaraku. Takut lari nanti jemaat itu. Dia nggak berani katakan kebenaran. Ya sudah tahu pun orang sudah nggak benar. Ya kalau dia minta sesuatu atau pemberkatan atau apa, mau saja asal-asalan. Macam saudaraku boleh. Ini. Tapi kalau sudah hidup ada pengajaran, semua harus tahu mana yang baik. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 itu ayat 1-2, kalau orang yang sudah dirubah Tuhan itu dia tahu membedakan mana yang baik. Oke, saya mau baca juga itu. Roma pasal 12.
Roma pasal 12 mulai 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus bisa ke arah situ. Itu untuk bertanggung jawab pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ajaran yang mengarah ke situ adalah kita boleh tidak salah pada hari kedatangan Tuhan. Bisa membedakan yang baik. Jadi pendengaran harus diperhatikan. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu Lukas 8 ayat yang sama tahun 18. Haleluya. Aku nggak usah baca ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita lanjut tadi 2 Timotius pasal yang ke-4. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ini terlalu banyak gini. Apalagi kalau orang kaya, diaturlah. Kalau pendetanya mata duitan. Kalau saya lihat tidak sesuai firman, mau dikasih berapa, hantam itu. Emang uangmu bikin saya surga, langsung begitu saya. Tidak boleh. Ini saudaraku. Karena apa? Kan kita harus tegas apa yang berkenan kepada Tuhan. Bisa membedakan. Haleluya saudaraku. Bukan karena saya mau keras-keras, bukan. Tapi kepada kebenaran harus pegang terus. Harus sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan jangan hanya memuaskan keinginan telinga. Ini semua merombak ketetapan Allah. Boleh bilang ini semua sudah menggurui Tuhan. Karena mengambil jalan sendiri, tidak menghargai jalannya Tuhan. Ini terlalu banyak sekarang. Kalau ada guru 1 tambah 1, 2. Ada orang berkata 3. Dia pergi. Dia sudah menyangkal kebenaran ini. Saya hanya kasih contoh aja. Begitu banyak orang, Tuhan sudah kasih firman, dia buat peraturannya sendiri. Peraturan buat dirinya, peraturan buat golongannya, gerejanya, semua, saudaraku. Itu sebabnya harus sungguh-sungguh kita memperhatikan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Harus tepat, sehingga Tuhan berkata, lihat aku sudah menemukan Daud, seorang yang melakukan firman-Ku. Kisah Rasul, kita akan baca sebentar. Pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan apa yang aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini meniru kepada hidup Yesus. Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Biar kita semua semakin berserah diri untuk sesuai dengan firman. Melakukan firman, itu yang diberkati Tuhan. Itu yang kokoh, itu yang tidak bisa hancur.
Karena orang yang membangun rumah di atas batu, biar datang hujan, biar datang banjir, biar datang topan, dia tidak apa-apa. Itu adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apapun ujiannya, jangan takut. Kalaupun usaha kita modal kecil, tapi untung besar, bukan dari yang lain-lain, bukan dari apalagi korupsi, bukan dari tipu-tipu. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak menyertainya. Indah, saudaraku. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangankan dunia, surga mau dikasih kepada kita. Apa isinya? Lantainya saja emas. Ada mutiara. Ada semua permata. Di dunia ini belum tentu ada permata semacam itu. Jangan-jangan nama permata nggak bisa sampai seperti di Alkitab itu. Tapi itu Tuhan akan buat bagi kita yang mau mengasihi Dia. Saudara-saudaraku, kalau kita lanjut firman Tuhan ini, nanti nggak pada pulang, repot juga. Tapi marilah kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau semakin firman itu menjadi kerinduan bagi kita.